Hai semuanya, pada sesi 10 ini kita akan mempelajari materi baru terkait Home Office and Brands. Materi ini akan kita pelajari selama 2 sesi, yaitu minggu ini dan minggu depan. Home Office di sini merupakan kantor utama suatu perusahaan, sedangkan pada Brands merupakan kantor cabang suatu perusahaan. Nah, pada sesi minggu ini kita akan mempelajari dua problem 1 dan problem 4. Kita masuk ke problem 1 terlebih dahulu. Pada 1 Januari 2022, NCTco membuka cabang baru di Kuangnya City. Berikut merupakan transaksi yang terjadi pada Home Office dan Brands selama tahun 2022. Di sini kita akan memasukkan transaksi-transaksi berikut ke dalam jurnal. Untuk pembuatan jurnal, kalian bisa membagi dua seperti ini. Jadi pada sisi kiri merupakan akun Home Office, sedangkan pada sisi kanan merupakan akun Brands. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal. Di sini, transaksi pada Home Office yang pertama, bagian A, mentransfer sejumlah uang kepada brand sebesar 425.000. Jadi kita catat di akun Home Office yang sebelah kiri, branch pada cash sebesar 425.000. Karena kan Home Office ini dia mentransfer uang kepada branch, sehingga akun yang didebitkan merupakan branch. Dan pada branch transaction, di bagian A, menerima 425.000 dari Home Office, sehingga akan terdapat jurnal yaitu cash pada HO atau Home Office sebesar 425.000. Oke, selanjutnya yang B, mentransfer merchandise kepada brands senilai 502.000. Di sini sebesar cost ya. Terus habis itu yang di branch-nya juga menerima merchandise dari Home Office sebesar 502.000. Sehingga pada akun Home Office akan terjadi jurnalnya branch dengan yang branch di debit dan shipment to branch di kredit sebesar 502.000. Untuk akun branch akan ada jurnalnya yaitu shipment from HO pada Home Office sebesar juga sama 502.000. Yang C, sales on account sebesar 1.050.000. Karena ini merupakan penjualan milik HO, makanya kita akan membuat jurnal seperti biasa, yaitu account receivable pada sales revenue sebesar 1.050.000. Untuk yang branch transaction, pada C juga sales on account 660.000. Di sini, ini merupakan jurnal yang reguler ya, jadi bukan jurnal intercompany. Jadi nggak ada akun yang dari HO ataupun branch-nya. Di sini branch menjurnalkan akun receivable di debit dan sales revenue di kredit sebesar 660.000. Selanjutnya yang D, pembelian secara kredit sebesar 1.225.000. Artinya ini pembelian biasa juga jurnalnya, yaitu purchase pada accounts payable sebesar 1.225.000. Untuk branch, purchase on account-nya 225.000. Artinya purchase pada accounts payable sebesar 225.000. Selanjutnya, collection on account sebesar 1.136.000. Artinya pada sisi Home Office kita akan catat cash pada account receivable sebesar 1.136.000. Sedangkan pada sesi yang di branch ini merupakan no entry ya. Nah, selanjutnya yang di bagian E, collection on account ditransferkan dari collection on account didepositkan ke kredit Home Office sebesar 534.000. Sehingga di sini branch akan menjurnalkan cash pada Home Office sebesar 534.000. Di sini collection-nya terjadi, dia depositkan ke kredit Home Office pada akun branch-nya, sehingga menerima uang sebesar 534.000 dan mengkreditkan Home Office-nya 534.000. Di sini karena ada transfer kepada Home Office, artinya di bagian Home Office juga ada transaksi nih, yaitu branch pada account receivable sebesar 534.000. Jadi di sini dia akan terima uang dari branch ini, artinya sebesar 534.000 dan account receivable 534.000. Oke, selanjutnya payment on account sebesar 1.240.000.
Di sini kita catat penerimaan piutang sebesar 1.240.000 dengan cara mendebitkan accounts payable pada cash sebesar 1.240.000. Oh, maaf. Di sini kita akan membayarkan utang. Kemudian selanjutnya yang di sini juga payment on account, membayarkan utang sebesar 122.500. Artinya pada akun branch yaitu accounts payable, pada cash yaitu 122.500. Selanjutnya yang G, expense paid sebesar 266.000. Jadi kita akan membayar beban yang terjadi yaitu operating expense pada cash sebesar 266.000. Dan untuk branch juga sama. Purchase furniture and fixture for cash 80.000. Pembelian terhadap furniture dan fixture secara tunai sebesar 80.000. Jadi kita akan menjurnalkan furniture and fixture 80.000 dan di kreditnya juga cash 80.000. Untuk bagian yang H, penerimaan uang sebesar 534.000 dari branch. Artinya akan terjadi jurnalnya yaitu cash pada branch 534.000. Nah, selanjutnya kalau di branch transaksinya akan expense paid, jadi pembayaran beban sebesar 180.000. Nah, di sini kan ada pembayaran beban 180.000. Kemudian yang sebelumnya ini kan di atas ini yang penerimaan uang dari branch sebesar 534.000, sehingga kita juga catat nih di branch yaitu home office pada cash sebesar 534.000. Jadi pada saat pencatatan di home office kita juga mencatat di bagian branch-nya. Sedangkan untuk bagian operating expense di bagian home office-nya kita akan catat no entry. Dan selanjutnya yang terakhir I, di sini dividend paid 100.000. Artinya kita akan membayarkan dividen yaitu return earnings pada cash sebesar 100.000. Sedangkan untuk branch-nya kita akan catat yaitu no entry. Oke, kita masuk ke adjusting entry sekarang. Di sini adjusting entries kita bisa lihat dari yang di adjusting data on December 31 buat HO-nya, sedangkan buat yang branch-nya juga bisa dilihat di sini. Oke, yang pertama depreciation selama setahun itu 11.800. Artinya kita catat operating expense pada accumulated depreciation sebesar 11.800. Kemudian prepaid expense sebesar 20.500. Kita catat lagi. Operating expense pada prepaid expense sebesar 20.500. Yang terakhir ada accrued expense sebesar 13.500. Artinya kita catat operating expense pada accrued expense sebesar 13.500. Berikutnya untuk yang akun branch, depresiasi 6.500. Artinya operating expense pada accumulated depreciation sebesar 6.500. Nah, selanjutnya ada prepaid expense 7.500. Artinya akan ada akun operating expense pada prepaid expense sebesar 7.500. Dan terakhir accrued expense 3.000. Artinya kita akan menjurnalkan operating expense pada accrued expense sebesar 3.000. Oke, berikutnya akan di closing entries. Kan di sini masih ada merchandise inventory sebesar 485.000 pada akun home office. Sehingga kita akan masukkan ke closing yaitu merchandise inventory pada income summary sebesar 485.000. Untuk brands kita juga akan catat merchandise inventory 235.000, artinya merchandise inventory pada income summary yaitu sebesar 235.000. Oke, karena dari data sini sudah semua, aku perbesar terlebih dahulu. Kemudian kita akan meng-closing lagi akun-akun nominal nih yang dari atas-atasnya, dari jurnal general journal sama adjusting entries. Yang pertama ada sales revenue, kemudian ada shipment to brands, habis itu ada purchase, dan operating expense. Sales revenue bisa kita lihat dari yang sini, 1.050.000.
Artinya kita bisa masukkan ke sini, 1.050.000. Shipment to branch juga kita bisa lihat dari atas, yaitu 502.000. Karena sebelumnya di kredit, artinya saat penutupan jurnal kita masukkannya ke debit sebesar 502.000. Kemudian purchase kita bisa lihat juga di sini, yaitu sebesar 1.225.000 di debit, artinya kita saat penutupan kita akan mengkreditkannya sebesar 1.225.000. Kemudian selanjutnya untuk operating expense, kita bisa kalkulasikan dari jurnal-jurnal yang atas 266.000 ditambahkan 11.800, 20.500, dan 13.500 pada adjusting entries. Oke. Jadi dapatkan 311.800. Selisih dari debit dan kreditnya ini akan kita masukkan ke income summary. Nah, income summary-nya sebesar 15.200. Oke. Juga sama untuk yang di branch-nya, kita menutup akun sales revenue, kita bisa lihat dari yang di sini, sales revenue sebesar 660.000 kita masukkan, kemudian shipment from HO kita bisa lihat dari atasnya, yaitu 502.000. Kemudian purchase 225.000. Selanjutnya operating expense sebesar 197.000. Dan selisihnya dari debit dan kredit kita akan masukkan ke income summary. Jadi sebesar 264.000. Nah, di sini kita akan menutup terlebih dahulu yang buat closing entry si branch di sini. Jadi akan dicatat home office pada income summary sebesar 29.000. Angka income summary dapat dari mana? Dari yang closing entries yang income summary awal yang merchandise ditutup dengan akun nominalnya. Jadi 235.000 yang dikredit dengan 264.000 kita kurangkan, artinya dapat 29.000. Nah, 29.000 ini akan kita catat pada akun yang home office. Sehingga di sini terjadi branch loss sebesar 29.000 pada branch sebesar 29.000. Untuk selanjutnya bisa kita catat lagi akunnya income summary pada branch loss. Jadi kita akan mengalokasikan akun yang branch loss ini kepada income summary. Karena kan di sini akun home office sama branch loss ini kan cuma akun reciprocal. Nah, makanya kita alokasikan income branch loss-nya pada income summary sebesar 29.000. Kemudian baru bisa kita catat income summary pada retained earning. Nah, income summary yang di sini kita dapetin dari yang di closing entries yang dari persediaan, akun nominal, terus yang branch loss-nya tadi. Jadi 485.000 di kredit, 15.200 di kredit, dan 29.000 di debit kita jumlahkan, artinya jadi 471.200 dengan jurnal income summary pada retained earnings. Nah, untuk problem 1 cuman berikut ini. Selanjutnya kita akan masuk ke problem 4. Oke, selanjutnya di problem 4 kita baca terlebih dahulu soalnya. Wing Hin Co adalah kantor pusat yang memiliki 2 cabang, yaitu Hakau dan Ceker. Persediaan awal Wing Hin Co, Hakau dan Ceker adalah 600.000, 450.000, dan 712.500. 3/5 persediaan berasal dari Wing Hin Co dengan markup 20% dari nilai faktur dan sisanya dari pemasok luar. Perusahaan menggunakan metode periodik dalam mencatat persediaannya. Berikut adalah transaksi yang berkaitan dengan ketiga perusahaan tersebut pada tahun 2022. Kita diminta untuk membuat jurnal dari sisi home office dan branch, yaitu jurnal transaksi, penyesuaian, penutup, dan eliminasi. Oke. Di sini, kan kalau sebelumnya di problem 1, branch-nya cuma satu doang nih. Cuma ada satu branch yang dari Kuangnya. Nah, di sini problem 4, kita memiliki 2 branch. Jadi kita catat home office-nya di sebelah kiri membuatnya. Sedangkan yang Hakau di tengah, kemudian yang terakhir branch yang Ceker ini di sebelah kanan. Oke, kita masuk ke transaksi yang pertama. Hakau dan Ceker menerima barang dagang yang dikirim Wing Hin Co dengan nilai faktur masing-masing 330.000 dan 247.500. Keuntungan yang diambil oleh Wing Hin Co atas pengiriman ini sebesar 10% dari cost. Artinya, di home office ini kita kan mengirimkan barang nih, artinya kita akan catat branch untuk Hakau yaitu 330.000 dan kan ada terjadi shipment-nya yaitu sebesar 300.000 didapetin dari 330.000 ini
kita kurangin dengan 10%-nya. Pengiriman ini kan sebesar 10% dari cost. Nah, 10% ini kita kan masukkan ke UIIP. Jadi 10 per 110 dikalikan dengan 330.000. Kita dapetin 30.000 nih. Nah, kita masukkan selisihnya kepada shipment to branch yang hakau. Ini untuk yang hakau jurnalnya. Kemudian selanjutnya untuk ceker juga sama. Terjadi pengiriman 247.500. Artinya branch ceker didebitin 247.500, kemudian UIIP-nya 10%-nya, artinya dapat 22.500. Kemudian kita sisihkan jadi shipment to branch pada ceker itu 225.000. Oke, nah untuk branch di hakalnya, aku kecilin terlebih dahulu. Nah, untuk branch di hakalnya, kita jurnalnya shipment from HO pada dikreditnya home office dengan senilai yang dikirimkan, artinya 330.000. Nah, di sini branch pada cekernya juga sama, shipment from HO pada home office sebesar 247.500. Artinya yang pada branch ini kita bakal catat sesuai faktornya aja langsung nih, 330.000 sama 247.500. Sedangkan perbedaannya di home office-nya ini ada UIIP, ada gross profit-nya di sini. Nah, gross profit-nya ini kan 10%, 10% dari cost, artinya 10 per 110 kita kalikan dari totalnya, yaitu 330.000 atau 247.500. Oke. Kita masuk lanjut ke yang nomor 2. Wing Hing Co, Hakko dan Ceker melakukan pembelian secara kredit dari Chong Fan Co sebesar 150.000, 120.000, dan 105.000. Di sini artinya terjadi pembelian secara reguler ya, artinya purchase pada accounts payable. Kalau untuk Wing Hing Co artinya sebesar 150.000. Untuk branch Hakau sebesar 120.000 dan untuk branch Ceker sebesar 105.000. Untuk akunnya sama semua, purchase pada accounts payable. Karena ini kan pembelian secara kredit dari Chong Fan Co. Chong Fan Co ini merupakan pihak luar. Selanjutnya nomor 3, penjualan yang berhasil dilakukan selama tahun 2022 oleh Wing Hing Co, Hakko dan Ceker sebesar 600.000, 450.000, dan 400.000. Pelanggan membayar secara langsung 65% dari pembelian yang dilakukan dan sisanya masih belum dilunasi. Artinya sisanya masih kredit. Nah, di sini artinya Wing Hing Co bakal mencatat kan sales revenue dia 600.000, kemudian menerima uang tunai secara 65%-nya. Artinya kita masukkan 600.000 di sales revenue pada kredit, dan cash-nya 65%-nya kita kalikan 600.000. Kemudian account receivable-nya kita selisihkan aja nih, 600.000 dikurang 390.000. Atau enggak, kalau mau juga bisa 600.000 kita kalikan dengan 35%-nya. Jadi dapetin 210.000. Ini pada home office Wing Hing. Nah, selanjutnya juga sama, pada Hakau menerima uang sebesar penjualannya 450.000. Artinya sales revenue 450.000, kita terima cash sebesar 65%-nya, yaitu 292.500, kemudian selisihnya 157.500 kita masukkan account receivable. Untuk Ceker juga sama. Penjualannya sebesar 400.000, kemudian cash sebesar 65%-nya, yaitu 260.000, dan account receivable sebesar 140.000. Hasil dari selisih 400.000 dikurangin 260.000. Oke, selanjutnya kantor cabang melunasi utang dagang sebesar 4/5 dari pembelian barang dagang pihak luar yang mereka lakukan selama tahun 2022. Kan di sini tentang kantor cabang, artinya pada home office Wing Hing bakal terjadi no entry di sini. Nah, kemudian pada pada yang akun branch-nya, yang pertama pada Hakau kan 4/5 dari pembelian barang dagang pihak luar. Pembelian barang dagang pihak luar itu terjadi pada kapan? Pada nomor 2, artinya yang 120.000 ini kita kalikan dengan 4/5. Jadi accounts payable pada cash sebesar 96.000. Untuk yang Ceker juga sama, dari yang 105.000 ini kita kalikan dengan 4/5. Jadi dapetin 84.000 dengan jurnal accounts payable pada cash.
Oke, selanjutnya nomor 5. Checker memberikan perlengkapan kepada Hakau sebesar 400.000, tetapi akuntan salah memproses informasi dan melakukan pencatatan bahwa perlengkapan diberikan kepada kantor pusat senilai 40.000 dan Hakau sebesar 360.000. Nah, jadi di nomor 5 ini seharusnya kan Checker itu mencatatnya seperti ini nih, branch pada Hakau dan supplies sebesar 400.000. Cuman akuntannya salah catat, jadi akuntannya perlengkapan diberikan kepada kantor pusat senilai 40.000. Jadi supplies pada akun home office kita akan catat supplies pada branch kreditnya branch checker karena diterima dari branch checker ini sebesar 40.000. Kemudian untuk Hakaunya sebesar 360.000. Nah, habis itu pada branch checker yang ini karena akuntannya kan udah salah catat nih. Jadi makanya kita langsung masukin home office 40.000, branch Hakau 360.000 dan supplies 400.000. Oke, selanjutnya nomor 6. Wing Hingko menyadari bahwa kedua kantor cabangnya membutuhkan kendaraan untuk menunjang proses operasionalnya dan memutuskan untuk membeli 2 kendaraan seharga 120.000 per unit yang dibayar tunai 50% dan sisanya secara kredit. Wing Hingko memutuskan bahwa akun yang berkaitan dengan kendaraan akan dicatat oleh masing-masing kantor cabang. Namun, pembayaran pembelian kendaraan akan ditanggung oleh kantor pusat sepenuhnya. Jadi nanti branch ini nggak bakal catat cash atau apapun itu. Jadi langsung catatnya penerimaan kendaraan. Di sini kan artinya per kantor cabang dapat satu kendaraan nih. Satu kendaraannya itu per unitnya 120.000. Artinya kita catat di home office, didebitin branch Hakau dan branch checker sebesar masing-masing 120.000. Nah, untuk pembayarannya kan secara tunai 50%. Artinya total dari 120.000 tambah 110.000 ini kita totalin, kemudian dikalikan 50%. Atau enggak langsung 2 kali 120.000 dikali 50%. Dan untuk sisanya juga sama, 2 kali 120.000 kali 50% untuk accounts payable ya. Karena kita masih masukin ke utang, kasar kredit ya. Nah, selanjutnya di akun branch kan dia bakal catat kendaraan nih diterima. Jadi pada branch Hakau bakal mencatat vehicle sebesar 120.000 dan home office sebesar 120.000. Nah, untuk yang checker juga sama. Kita akan mendebitkan vehicle pada kreditnya home office sebesar 120.000. Oke, selanjutnya nomor 7. Wing Hingko menerima pelunasan piutang sebesar 400.000 di mana 20%-nya merupakan piutang dari pelanggan checker. Sedangkan Hakau menerima pelunasan sebesar 3/5 dari yang diterima checker. Checker menerima pelunasan piutang sebesar 100.000. Nah, di sini artinya kita akan mencatat pada home office cash di debit, branch checker kan dia terima 20% merupakan piutang dari pelanggan checker nih. Artinya dikreditin branch checker ya, kemudian accounts payable-nya di sebelah kredit juga. Ini harusnya accounts receivable ya. Oke, di sini cash-nya artinya sebesar 400.000, kemudian kan menerima 20%, artinya 20% dari 400.000, yaitu 80.000 yang diterima dari branch checker, kemudian sisanya yaitu 320.000, artinya kita tinggal sisain aja 400.000 dikurangi 80.000. Nah, di sini kan Hakau ini nggak mengirimkan apa-apa nih di kalimat yang pertama ini, artinya kita catat no entry. Sedangkan untuk yang branch checker kita bakal catat home office pada account receivable yaitu sebesar 80.000. Nah, selanjutnya sedangkan Hakau menerima pelunasan sebesar 3/5 yang diterima checker. Checker menerima pelunasan piutang sebesar 100.000. Artinya kita catat terlebih dahulu yang di checkernya cash pada account receivable sebesar 100.000. Kemudian yang Hakaunya kan terima sebesar 3/5 yang diterima oleh checker nih. Artinya 3/5 kita kalikan dengan 100.000.
Jadi dapatkan hasilnya sebesar 60.000. Untuk yang di akun home office, kita bakal catat no entry. Oke, selanjutnya nomor 8. Hakau menyetorkan 40% uang yang diterima dari pelunasan piutangnya kepada kantor pusat, sedangkan Ceker menyetorkan 30% lebih banyak dibandingkan Hakau. Oke, di sini Hakau kan menyetorkan 40% uang yang diterima dari pelunasan piutangnya. Artinya di sini kita bakal catat yang di branch terlebih dahulu ya. Nah, dia akan menyetorkan 40% yang dari piutangnya nih. Nah, kita bisa lihat yang piutang sebelumnya, yang di soal nomor 7, kan dia setorin 40%-nya. Artinya 40% dikali 60.000, kita dapetin 24.000. Itu untuk yang Hakau. Sedangkan yang untuk Ceker, dia 30% lebih banyak dibandingkan Hakau. Artinya, dari 24.000 ini kita kalikan dengan 130%, didapatkan 31.200. Nah, akun-akun yang ini kita masukkan ke home office. Jadi, di home office menerima cash sebesar 55.200, yang mana dijumlahin dari yang 24.000 dari Hakau dan 31.200 dari Ceker. Jadi totalnya 55.200. Oke, selanjutnya yang nomor 9, Wing Heng Ko melakukan pelunasan seluruh utangnya terhadap pemasok luar. Kalau soal sebelumnya kan yang nomor 4 itu cuma kantor cabang nih. Artinya sekarang yang nomor 9 ini dia Wing Heng Ko, artinya kantor utamanya bakal membayar seluruh utangnya. Di sini seluruh utangnya terjadi pada saat yang di nomor 2, pembelian yang dari Chong Fan Co sebesar 150.000. Artinya kita catat langsung accounts payable pada cash sebesar 150.000. Sedangkan untuk branch-nya bakal kita catat no entry. Oke, selanjutnya yang nomor 10, melakukan koreksi atas jurnal salah catat pemberian perlengkapan dari Ceker. Yang di nomor 5, nomor 10 ini ada hubungannya dengan nomor 5 nih. Yang di sini. Yang tadi harusnya dimana kan nomor 5 itu Ceker itu catat brand Hakau pada supply sebesar 400.000 nih. Cuman karena salah catat, jadinya home office di debit, brand Hakau di debit, dan supplies. Nah, artinya kita bakal melakukan koreksi pada jurnal yang nomor 5 ini. Nah, pertama-tama yang di home office kan harusnya nggak terima apa-apa ya. Jadi kita kebalikan, brand Ceker kan sebelumnya supplies pada brand Ceker nih. Artinya kita dibalikin aja. Jadi brand Ceker di debit dan suppliesnya di kredit dengan nominal yang sama, yaitu 40.000. Sedangkan untuk yang di Hakau kan harusnya dia terima sebesar 400.000 kan. Cuman dia baru catat terima sebesar 360.000. Artinya kita tambahkan sebesar 40.000. Jurnalnya masih sama, yaitu supplies pada branch Ceker sebesar 40.000. Kan kalau kayak gini, jadi total yang diterimanya dari branch Ceker itu sebesar 400.000 kan. Kemudian untuk yang di branch Ceker yang ini, dia bakal mencatat yang branch Hakau-nya sebesar 40.000 pada home office sebesar 40.000. Jadi menambahkan di branch Hakau-nya sebesar 40.000, sedangkan menutup akun yang atau menghapus yang home office ini dengan cara dikreditin sebesar 40.000. Oke, Kak. Kalau sudah nomor 10, artinya selanjutnya kita bakal masuk ke adjusting entries. Nah, beban yang ditanggung oleh Wing Heng Ko adalah beban sewa 15.000, beban asuransi, dan beban gaji. Nah, di sini ada beban sewa 15.000, beban asuransi 18.000, beban gaji 45.000. Beban yang ditanggung oleh Hakau adalah 50% dari setiap beban yang ditanggung Wing Heng, ditambah dengan beban lain-lain 10.000. Sedangkan Ceker menanggung beban sebesar 2/3 dari setiap beban yang ditanggung Hakau. Semua beban tersebut dibayar secara tunai. Jadi nanti bakal dikreditkan secara cash semuanya. Nah, untuk Wing Heng Ko artinya kita bakal mencatat rent expense 15.000 atau beban sewa, beban asuransi, insurance expense 18.000, kemudian beban gaji atau sales and wages expense 45.000, pada cash dengan totalnya sebesar 78.000. Untuk yang di Hakau kan menanggung 50% yang ditanggung Wing Heng.
ditambah beban lain-lain nih. Artinya yang di rent expense-nya kita bakal catat 15.000 dikali 50%, jadi 7.500. Kemudian yang insurance expense-nya juga 50% ya. 18.000 dikali 50% jadi 9.000. Untuk salaries and wages expense-nya juga 50% ya. Jadi 45.000 dikali 50%. Sedangkan ada tambahan other expense sebesar 10.000. Kita totalkan untuk dikredit sebesar 49.000. Kemudian selanjutnya yang diceker, kan dia menanggung sebesar 2/3 dari setiap beban yang ditanggung Hakau. Nah, di sini artinya kita bakal catat 2/3 dikali 7.500 nih. Nah, selanjutnya untuk insurance expense juga sama. 9.000 kita kalikan dengan 2/3. Habis itu salaries and wages expense-nya 22.500 kita kalikan dengan 2/3 didapatkan 15.000. Untuk ada expense-nya juga sama. 2/3 kita kalikan dengan 10.000 sehingga didapatkan nilai total cash-nya sebesar 32.667. Oke, selanjutnya penyusutan atas kendaraan yang baru dibeli dibayarkan oleh masing-masing cabang. Kendaraan dibeli pada 16 Mei 2022 dengan umur manfaat 10 tahun dan tidak memiliki nilai sisa. Kendaraan disusupkan dengan metode saldo menurun ganda. Nah, dari 16 Mei ini sampai 31 Desember, artinya terjadi kan selama 7 bulan. Mei-nya tidak dihitung ya. Jadi udah 16 kan atau udah pertengahan Mei nih. Kita masuk langsung ke Juni. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi terjadi selama 7 bulan di sini. Nah, depresiasinya kan dia menurun ganda kan? Artinya rumusnya 100% kita kali 2 dibagi dengan umur manfaat. Oke, kita masukin aja langsung depreciation expense pada account depreciation vehicle. Ini untuk HKO terlebih dahulu. Artinya kan dia sebelumnya nominalnya sebesar 120.000 nih vehicle ya. Kemudian kita kalikan dengan depresiasinya. Karena ini baru tahun pertama, artinya 100% dikali 2 dibagi 10. Kemudian kita rasiokan dengan yang berapa bulan tadi? 7 bagi 12. Didapatkan hasilnya 14.000. Untuk yang ceker juga sama. 120.000 kita kalikan dengan depresiasinya. Ya 100% dikali 2 dibagi 10 tahun. Kemudian kita kalikan dengan 7/12. Didapatkan 14.000 juga. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke closing entries. Closing entries ini buat catat yang pertama ini saldo akhir persediaan barang nih. Jadi di sini saldo akhir persediaan barang dagang Wing Hingko sebesar 300.000, Hakko 180.000 di mana 25%-nya berasal dari pemasok luar. Jadi Hakko ini 180.000 ini dia catat 25%-nya ada dari pemasok luar nih. Terus ceker sebesar 150.000 di mana 96.000 merupakan barang dagang yang berasal dari kantor pusat. Oke, kita catat terlebih dahulu di sini. Untuk yang di home office-nya, Wing Hingko, dia bakal catat 600.000 nih. 600.000 dapat dari mana nih? Dari soal yang paling awal. Jadi kan persediaan awal dagangnya yang beginningnya di sini ada catat yaitu 600.000. Jadi kita closing dulu. Income summary pada merchandise inventory dengan 600.000. Kemudian baru kita menutup juga yang ending inventory-nya nih, saldo akhirnya, yaitu sebesar 300.000. Sedangkan untuk yang hakau, di sini kan yang dari awal ini dia dapat sebesar 450.000. Nanti kita catat income summary pada merchandise inventory sebesar 450.000. Cuman di sini kan 3/5 persediaan berasal dari Wing Hingko. Artinya yang dari Wing Hingko itu kita tulis notes aja di sini dari HO. Ini notes aja ya. Sebesar 270.000. Aku kasih warna merah deh. Nah, habis itu yang buat closingnya, yang persediaan akhirnya di sini tadi berapa? HKO 180.000. Artinya kita catat HKO sebesar 180.000 dari HO-nya sebesar 25% dari pemasok luar. Artinya dari HKO-nya sebesar 75%. Artinya kita langsung kalikan 75% dikalikan dengan 180.000. Jadi dapatnya 135.000. Untuk cekar juga sama. Yang awalnya kan
712.500. Artinya kita catat di sini income summary pada merchandise inventory sebesar 712.500. Sedangkan dari HO-nya sebesar 3/5-nya nih. 3/5-nya artinya 427.500, kita take note saja dari HO. Nah, kemudian untuk yang di penutupan akun akhir dagangnya ini hakal 150.000. Nah, 150.000 kita langsung catat, sedangkan dari kantor pusatnya atau HO-nya dia langsung tulis nih di sini 96.000. Atau kita take note lagi 96.000. Oke. Ini baru yang untuk menutup akun persediaan barang. Kemudian kita kan akan menutup yang di akun nominalnya nih. Langsung ini ya. Nah, yang pertama kan dia ada shipment to branch Hakau. Yang sebelumnya ada di atas nih. Shipment to branch Hakau yang sebenarnya di debit 300.000, artinya kita masukkan yang sebelumnya di kredit 300.000, kita akan masukkan ke debit sebesar 340.000. Nah, sebesar 300.000 di sini nih. Terus yang di ceker juga sama. Di ceker sebelumnya 225.000 di kredit, artinya kita juga masukin ke debitnya karena kita kan menutup ya. Habis itu sales revenue-nya 600.000 didapetin dari yang penjualan reguler dia yang di nomor 3 di sini 600.000. Kemudian ada terjadi beban-beban nih yang sebelumnya yang di nomor 11, rent expense, insurance expense, salaries and wages expense. Arti 15.000, 18.000, 45.000. Kemudian kita selisihin antara debit dan kreditnya. Kemudian kita dapat income summary-nya di kredit sebesar 1.047.000. Nah, untuk yang Hakau di sini kan ada terjadi shipment sales revenue-nya 450.000 di soal nomor 3. Di sini 450.000. Artinya kita untuk menutupnya kita masukkan ke debit sebesar 450.000. Kemudian ada shipment from HO yang dari atas ini 330.000. Kemudian ada purchase sebesar 120.000. Yang ini nomor 2 110.000. Kemudian ada insurance expense, rent expense, insurance expense, salaries and wages expense, other expense yang beban-beban tadi. Yang di nomor 11 ini 7.500, 9.000, 22.500, 10.000 kita catat juga di debit semua. Dan terakhir jangan lupa juga ada depreciation expense yang 14.000 ini. Artinya, kemudian kita selisihkan yang debit sama kreditnya sehingga didapatkan income summary sebesar 63.000. Untuk yang di ceker juga sama, sales revenue-nya yang sebelumnya di kredit kita tutup ke debit artinya 400.000. Kemudian shipment from HO-nya yang di paling atas 247.500. Kemudian purchase pada nomor 3 purchase pada nomor 2 sebesar 105.000. Kemudian beban, rent expense, insurance expense, salaries and wages expense, other expense. Yang di nomor 11 ini kita tutup ke debit semua 5.000, 6.000, 15.000, 667. Kemudian yang akun depresiasinya juga kita tutup sebesar 14.000 dan selisihnya kita masukkan ke income summary yaitu sebesar 833 rupiah. Nah, setelah ini kita udah masukin, kita catat di sini di branch terlebih dahulu seperti sebelumnya nih, seperti problem 1 setelah mencatat yang menutup akun-akun nominal nih di closing, kita kan bakal mencatat home office pada income summary-nya nih. Kita masukin dulu yang di branch-nya kita catat terlebih dahulu. Nah, yang di branch Hakau pertama artinya kita bakal catat sebesar 333.000 didapetin dari yang 450.000 ini yang di debit sama 180.000 ini yang di kredit. Kemudian ada juga yang income summary yang di debit lagi 63.000. Artinya 450.000 ditambah 63.000 dikurangi 180.000. Artinya dapat 333.000 home office pada income summary. Sama juga untuk yang di branch checker. Yang di branch checker artinya
712.500 dikurangin dengan 150.000 dikurangin lagi dengan 833. Artinya dapetin 561.667. Nah, setelah ini kita baru bisa catat ke home office-nya. Di sini artinya ada branch loss dari Hakau sebesar 333, dari Ceker sebesar 561667. Kemudian kita totalin di branch loss yaitu 894.667. Oke. Selanjutnya kita akan menutupkan yang akun UIIP ini. Kita catat nih UIIP-nya. Nah, yang pertama-tama kita harus cari tahu dulu hak masing-masing branch berapa sih UIIP-nya, realized profit-nya itu berapa. Nah, di sini kita kan ada terjadi sales. Ini 270.000 nih, yang dari kalimat ini. Dia ada dari 25%-nya dari 75% dari pemasok 75% dari Wing Hang. Habis itu juga ini 3/5 dari Wing Hing Co. Nah, kita catat juga di sini yang dari persediaan awal barang dagang tadi 270.000. Terus kemudian UIIP-nya sebesar 20%-nya. Sebentar ya. Nah, UIP-nya ini dari yang markup ini 20% dari nilai faktur. Makanya kita kalikan dengan 20% dari 270.000, didapatkan 54.000 nih di beginningnya. Kemudian ada shipment juga di sini yang 330.000 yang shipment from AO. Terus untuk UIIP-nya kita bakal catat yang sebesar yang di atas ini UIIP-nya yang di pertama. Jadi kita kan catat shipment from HO-nya 330.000. Sedangkan di soalnya yang ini dia ada pengiriman ini sebesar 10% dari cost. 10% dari cost ini kan kita catat UIIP di home office-nya. Artinya kita juga masukin lagi ke sini untuk perhitungannya yaitu 30.000. Kemudian untuk endingnya sebesar 135.000 yang dari penutupan akun persediaan barang dagang sebesar 135.000 dan UIIP-nya kita dapetin dari 135.000 ini kita bagi dengan 330.000, kemudian kita kalikan dengan yang UIIP yang shipment-nya 30.000. Kita dapetin 12.273 UIIP-nya yang buat ending. Artinya kita totalin realized profit-nya dari Hakau ini dapat sebesar 71.727. Ini baru Hakau. Untuk Ceker, salesnya juga sama. Kita cari dari atas. Ini arti yang 427.500. Kemudian UIIP-nya 20%-nya dari 427.500 dapetin 85.500. Kemudian shipment-nya yang 247.500. Untuk UIIP-nya kita cari yang dari paling atas ini 22.500. Kemudian untuk endingnya kita ambil 96.000 yang dari atas ini. Kemudian yang dari UIIP-nya kita catatnya 96.000 dibagi dengan 24.500, kita kalikan dengan yang 22.500. Didapetin hasilnya 8.727. Kemudian kita totalin UIIP-nya semuanya, kita masukin sebagai realized profit. Jadi dapatnya 99.273. Nah, total dari realized profit yang Hakau sama yang Ceker ini, UIIP-nya, kita baru bisa totalin masukin ke sini, ke Wing Hing Co akunnya. Dengan UIIP di debit, branch income di kredit sebesar 171.000 seperti ini. Nah, selanjutnya kita bakal menutup nih buat cari nih income summary dari Wing Hing-nya. Yang pertama ada branch income di debit, income summary di debit, sama branch loss di kredit. Nah, branch income-nya kita dapetin yang dari sini nih, 171.000. Income branch loss-nya kan tadi ada branch loss di sini nih, 894.667. Nah, selisih dari antara kedua ini, yang branch income sama branch loss, kita masukin ke income summary. Nah, artinya selisihnya kita dapetin 723.667. Kemudian baru kita bisa membuat income summary di sini.
Artinya income summary-nya kita dapetin dari yang 1.047.000 ini, kemudian 723.667 ini, kemudian jangan lupa yang di merchandise tadi 600.000 sama 300.000. Kita totalin, dapat income summary pada retained earnings 23.333.000. Sedangkan untuk yang Hakau sama Checker untuk branch-nya ini bakal no entry. Nah, step terakhir kita bakal membuat elimination entries nih. Kenapa kita harus buat elimination entries? Karena kan di sini kita pakai akun home office sama branch nih. Sedangkan di aslinya kan akun home office itu sama akun branch itu cuma reciprocal akun. Jadi dia kagak ada tuh bener-bener akun yang namanya home office sama branch. Nah, jadi kita eliminasi di sini. Nah, yang pertama kita menutup akun HO dan branch. Oke. Nah, akun home office-nya kita dapetin dari sini nih, dari semua yang branch-branchnya ini. Yang dimulai dari ini 330.000, kemudian ditambah juga 247.500. Jadi kita catat semua akun yang dari home office ini yang dari branch ini. 330 ditambah 247, kemudian kita kurangkan dengan 40.000. Ketika di kredit kita kurangkan ya. Kemudian tambah 120.000, tambah lagi 120.000. Kemudian kita kurangkan dengan 80.000, terus kurangin lagi dengan 24.000 sama 31.200. Selanjutnya ditambahin lagi 40.000. Sehingga didapatin total ya sebesar 682.300. Nah, untuk branch checker juga sama. Kita kan bakal nutup nih akunnya branch checker ini. Nah, branch checker ini yang ada akun-akun di atasnya ini apa aja? Artinya dari home office yang pertama yang di debit ini yang 247.500, kemudian kita kurangkan dengan yang di ini 40.000, terus kita kurangkan lagi dengan yang 360.000 yang di kredit sini yang buat di branch Hakau karena dia tadi kan ada mengirimkan juga nih. Terus kita tambahin lagi dengan 120.000, kurangkan dengan 80.000, kurangkan lagi dengan 31.200, kemudian ditambahin dengan 40.000, dan terakhir kita kurangin lagi 40.000. Oke, kita menutup akunnya jadi sebesar totalnya 143.700. Sedangkan untuk branch yang Hakau di sini yang Hakau ini kan 330.000, kita tambahin sama 120.000, kemudian tambahin lagi dengan 360.000. Ini kan debit ya. Kemudian kita kurangkan dengan yang di kredit 24.000, terus ditambahin lagi dengan 40.000. Artinya sebesar 826.000. Total yang di sini jangan lupa juga harus sama ya sama yang biar balance di kredit sama debitnya. Habis itu kita akan menutup akun UIIP beginning. Akun UIIP-nya ini kita dapetin dari yang ini. Beginning yang dari Hakau 54.000, kemudian beginningnya dari Checker 85.500. Kita tutup artinya sebesar 139.000 nih, 139.500. Dengan jurnalnya UIP pada merchandise inventory beginning. Kemudian step selanjutnya kita akan menutup pengiriman barang dagang ke branch. Yang pertama kan ada shipment nih. Yang di paling atas shipment from HO 330.000. Nah, habis itu ada juga nih shipment from HO lagi. Oh maaf. Jadi di sini shipment to branch yang Hakau yang pertama ini yang 300.000 kita debitin. Kan sebelumnya ini di kredit ya. Artinya kalau kita mau eliminasiin, kita debitin 300.000. Kemudian ada juga yang UIIP yang dari atas ini, UIP sebesar 30.000. Kemudian kita kreditkan yang shipment from HO-nya. Ini 330.000. Oke, selanjutnya ini buat Hakau nih. Nah, yang buat Checker juga sama. Yang pertama itu shipment to branch dari Checker. Untuk Checker itu 225.000. Kita debitin. Kemudian UIIP-nya yang dari atas ini 22.500. Kemudian shipment from HO-nya sebesar 247.500.
terakhir kita bakal menutup UIIP endingnya. Nah, dengan jurnal Merchandise Inventory Ending IS atau Income Summary, kemudian pada Merchandise Inventory Ending BS. Nah, di sini kita akan menutup akunnya nih dengan cara yang di sini kan tadi yang beginningnya udah kita tutup. Sekarang yang endingnya, artinya 12.273 kita tambahin sama 8.727. Karena sebelumnya di sini minus, kita jadi catat lagi di sini minus ya biar positif. Jadi kita totalin dapat 21.000 seperti itu. Break. Kalau gitu ini semua udah problem 4 udah kelar. Sesi hari ini udah kelar, artinya kalian udah bisa catat. Dan seperti minggu sebelumnya, kalau video itu aku bakal kasih poin kalau sebelum jam 6 kalian udah kumpulin catatan kalian yang ini, catat problem 1 dan problem 4. Jadi aku kasih 2-3 poin, tergantung dari kerapian kalian. Pokoknya dari notes kalian deh, aku kasih 2-3 poin. Nah, kalau kalian kumpul di atas jam 6 sampai jam 12 malam ini, aku kasih 1-2 poin. Nah, kalau untuk laut besok-besok, artinya aku udah nggak kasih partisipasi poin lagi. Oke, kalau gitu sesi 10 hari ini udah kelar. Terima kasih semuanya.